Sepatu basket terbarunya Ardiles ini terlihat dipakai oleh Henry Cornelis Lakai, pemain dari Satya Wacana Salatiga di IBL season ini, dan debut pertamanya doi pakai sepatu ini tuh pas IBL All Star 2023 kemarin. Pinter banget Ardiles cara pemasaran sepatu ini. Begitu mereka posting, si Henry Cornelis Lakai pakai sepatu ini di IBL All Star 2023 tuh, terus langsung tuh para followers langsung membanjiri komen dengan, "Wih, sepatu terbaru Ardiles tuh. Sepatu apaan tuh, Min?" Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fatty Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas initial review sepatu basket Ardiles Ultimate 1.0. Sebelumnya gue mau ngucapin thank you banget buat teman-teman di Ardiles yang udah ngirimin gue sepatu ini untuk di review, appreciate it so much. Sepatu ini dibanderol dengan harga retail Rp579.800. Ya gampangnya kita buletin 580.000 lah ya. Menurut gua colorway yang dihadirkan di Ardiles Ultimate 1.0 ini cukup out of the box dan unik. Jadi ada yang warna ungu, terus ada yang warna orange muda atau kayak ke krem gitu ya. Nggak biasanya sih, biasanya kan colorway itu paling apa sih, merah, biru gitu kan. Paling belakangan yang lagi sering dipakai tuh hijau neon, kuning gitu. Tapi tiba-tiba Ardiles keluar dengan colorway ungu dan colorway krem gitu atau orange muda gitu. Menarik sih pilihan colorway-nya. Secara siluet sepatu ini enak dilihat, kekinian banget, ada kesan futuristiknya gitu, terus ada sedikit permainan warna yang agak nabrak-nabrak gitu, tapi nggak kelihatan norak karena kayak cuma sedikit-sedikit doang, cuma kayak dikasih aksen gitu sama warna-warna yang tabrakan gitu. Kelihatannya malah jadi semakin asik sih dilihatnya. Terus kali ini potongannya juga lebih ke mid ke high ya. Kalau biasanya kan Ardiles kebanyakan mainnya mid ke low gitu ya. Belakangan ini kan dari AD2, terus All That, Impression ya kan, lebih ke mid ke low lah. Kali ini di Ultimate 1.0 ini potongannya lebih ke mid ke high gitu. So, material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini, kita mulai dari outsole. Outsole-nya sih masih sama ya, traction pattern-nya segala macam itu masih sama dari AD1, itu masih belum berubah. AD1, AD2, AD1 Elite, All That, Impression ini masih pakai pola outsole yang sama, ada herringbone-nya, terus ada waffle-nya di bagian tengah, ada di cutout juga, langsung kelihatan rapid cushioning-nya mereka. Teknologi rapid ini pun juga masih sama seperti yang dipakai mulai dari AD1, masih belum berubah. Nah, paling kita akan lebih banyak ngomongin uppernya nih, karena memang yang banyak dilakukan perubahan itu di bagian uppernya. Uppernya pakai material knit dan ini wow, feelsnya premium banget di tangan. Terus material knitnya itu berasa fleksibel gitu, lentur. Ini udah pasti zero break-in time sih. Malah kayaknya ini agak kelenturan sih. Gue takutnya secara support ini jadi kurang kuat nih kalau material uppernya selentur ini. Mudah-mudahan dengan adanya fuse overlay yang ada di bagian toe, terus di bagian samping sepatu ini, di sekitaran punch hole juga ada, sampai ke bagian belakang-belakang itu juga ada fuse overlay. Mudah-mudahan bisa membantu memberikan support ya ke upper materialnya yang bahan knit ini. Lacing sistemnya ini sama dengan yang digunakan di Ardiles All That maupun di Ardiles Impression, jadi pakai standar punch hole gitu. Kemudian di urutan yang punch hole kedua itu pakai active wire tuh, sebuah pita nilon yang dihubungkan ke sistem penalian, dan si pita nilonnya itu menjalar ke seluruh bagian samping sepatu ini. Jadi ketika talinya dikencengin, ini pita nilonnya akan ikut memberikan lockdown di bagian midfoot, tapi lebih ke midfoot depan lah ya, setengah ke depan daripada setengah ke belakang. Jadi bisa bantu memberikan lateral support juga nih. Kemudian untuk material talinya pakai flat laces. Harusnya sih material tali kayak gini nggak gampang lepas ya. Flat lacesnya lagian termasuk yang cukup lebar juga, nggak yang terlalu kecil. Kemudian material lidahnya pakai bahan mesh, dan paddingnya kalau gue pencet-pencet cukup oke lah.
pas sih, nggak yang super tebel tapi juga nggak ketipisan, pas-pas aja. Ada material synthetic leather juga di sekitaran collar area dan di bagian heel. Kemudian bahan synthetic leathernya ini juga dihubungkan ke sistem penalian, jadi harapannya ketika kita ngencengin iketan tali sepatunya yang paling atas ini, bahan synthetic leathernya bisa ikut memberikan lockdown ke bagian pergelangan kaki. Kemudian untuk padded collarnya, ini sih mirip-mirip kayak yang di Ardiles All That. Padded collarnya tebel, padat gitu, terus juga dibuat sculpted bagian heelnya. Untuk insole-nya ini pakai Evons Plus, yaitu teknologi insole yang sama pertama kali itu dipakai di Ardiles AD1K. Kemudian di bawahnya insole itu Strobel boardnya diganti dengan teknologi Power Shock. Ini juga merupakan setup yang sama seperti yang ditemukan di AD1K. Kemudian di bagian belakangnya ini ada internal TPU heel counter, ketinggiannya kira-kira setengahnya sepatu inilah. Terus juga secara lebar ini juga udah oke sih ya. Tak lupa di bagian bawahnya ini juga udah ada shank plate. Jadi sepatu ini sih secara support sebenarnya udah komplit banget lah. Oke, segitu aja initial review gue untuk sepatu basket Ardiles Ultimate 1.0 ini. Menurut gue kalau abas kalian pengen pakai sepatu ini untuk casual pun di luar lapangan basket, ini masih kelihatan asik sih ya, meskipun potongannya mid ke high gitu kan, tapi bentuknya tuh menurut gue ramping gitu, nggak bulky. Terus secara material uppernya ini bahan knitnya juga enak banget abas kalian. Ini pasti kalau buat dipakai jalan seharian, casual seharian gitu, bakalan nyaman banget sih dengan upper material yang berasa premium kayak gini. So, buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Cek aja link tersebut. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdie Brand. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.